Halo Mbak Bayu, sehat? Alhamdulillah. Iya. Sekarang saya akan tanya Mbak Bayu tentang Alkitab ya ini. Kok tidak minta tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kanon pendek dan kanon panjang itu gimana? Eh, Ini sebenarnya dulu kan sudah pernah saya kasih iya, tahu. saya lupa Mas. Wah, catat. Saya lupa Mbak Ilmu Bayu. mahal loh ini. Tolong dijelaskan masalah itu. Kayak kitab suci kanon panjang dan kanon pendek. Kitab suci kanon panjang itu adalah kitab suci yang lama. Kitab suci yang lama, Ya. kitab suci Masoret. Pada Hmm. waktu pertamanya kan kitab suci Masoret kanon panjang, terus diterjemahkan pada sekitar 250 tahun sebelum Masehi atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, ini namanya terjemahannya namanya Septuaginta. Septuaginta itu dalam bahasa Latin ya. Bahasa Latin Septuaginta atau simbolnya LXX. Ya. Simbol LXX. Nah, kalau dalam bahasa Yunani sendiri, Septuaginta itu namanya Ebdomikonta. Ya. Kitab suci Ebdomikonta atau Septuaginta. Kanon panjang. Kanon panjang. Nah, kitab suci ini diterjemahkan oleh sarjana-sarjana Yahudi. Karena apa? Karena banyak sekali pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah tidak mengenal dengan bahasanya. Sudah tidak mengenal bahasanya karena mereka mengalami apa yang dinamakan diaspora, penyebaran. Karena pada waktu 330 sebelum Masehi, Raja Yunani yang bernama Ptolemeus Philokator, Ptolemeus Philokator itu menjajah daratan-daratan di sekitar Asia dan sekitarnya dalam waktu 3 tahun saja, dan itu terjadi juga pada di Yerusalem, di Israel. Akhirnya orang-orang Israel banyak sekali yang menyebar. Ada yang di Syria, ada yang terutama di Alexandria, Mesir. Nah, Alexandria, Mesir itu menjadi pada waktu itu pusat pemerintahan Yunani itu berpindah ke Alexandria, di kota Mesir, di negara Mesir. Nah, banyak sekali penduduk Yahudi yang ada di situ karena didiasporakan oleh Ptolemeus Philokator tadi. Akhirnya banyak sekali orang-orang Yahudi yang sudah tidak mengenal dengan bahasanya, terutama bahasa Yahudi, bahasa Ibrani dan Aram. Akhirnya 250 tahun Raja Yunani selanjutnya, yaitu yang bernama Alexander Iskandar Zulkarnain, itu ingin menerjemahkan, ini jangan kebaikan dari Alexander Zulkarnain ya bro, ingin menerjemahkan kitab suci itu, kitab suci Masoret pada waktu yang berbahasa Yunani, berbahasa Yahudi, Ibrani, ke dalam bahasa Yunani. Akhirnya diterjemahkan ulang dengan mengumpulkan 72 sarjana Yahudi, dikumpulkan di situ untuk merekap ulang kitab suci Perjanjian Lama Masoret itu tadi yang berbahasa Ibrani ke dalam kitab suci yang berbahasa Yunani, supaya orang-orang Yahudi yang sudah tidak mengenal bahasanya itu, mereka lebih bisa mengenalnya memakai bahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu pada waktu itu menjadi bahasa lingua franca. Bahasa lingua franca itu adalah bahasa nasional. Jadi semua penduduk, meskipun itu penduduk yang tidak pribumi seperti penduduk pendatang, orang-orang Yahudi, penduduk pendatang itu, mereka juga bisanya memakai bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani bahasa lingua franca, bahasa nasional. Nah, terjemahkanlah itu menjadi kanon panjang Septuaginta yang berbahasa Yunani. Terus kanon panjang. Masalah kanon panjang itu adalah Perjanjian Lama, kanon pendek adalah Perjanjian Baru, itu gimana Mas? Enggak, kanon pendek itu juga Perjanjian Lama. Oh bro. Gitu ya. Yang namanya Perjanjian kanon panjang dan kanon pendek itu bukan Injil. Bukan Injil ya? Bukan Injil, yang kitab suci Perjanjian Lamanya. Gitu loh ya. Nah, cuma yang membedakan di kanon pendek itu adalah 12 kitab dihilangkan. Ini sejarahnya, yaitu sarjana-sarjana Yahudi berkumpul lagi. Berkumpul lagi karena
karena banyak sekali orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen gara-gara membaca kitab suci Septuaginta kanon panjang. Akhirnya kan orang-orang Yahudi yang sarjana itu kan do kelabaan. Ya, ya. Akhirnya diterjemahkan ulang menjadi kitab suci kanon pendek atau kitab suci Ibrani. Oh, yang gitu. yang 12 kanon dihilangkan, 12 kitab dihilangkan seperti Tobit, masuk Itu apakah menjadi kitab Deuterokanonika itu? nah itu nanti perjalanan lagi. Oh, gitu. Setelah bukan yang Deuterokanonika itu kan yang kanon panjang. Oh, gitu ya. Setelah Ya. kita sekitar abad keempat, seorang pastor dari Katolik namanya Hieronymus, Pastor Hieronymus, kebetulan dia adalah sekretaris pribadi dari Paus Damasus. Hmm. Nah, ingin menerjemahkan Septuaginta itu ke dalam bahasa Latin. Karena orang-orang Roma, tidak semuanya orang Romawi itu bisa bahasa Yunani. Oh, gitu. Gitu loh. Ya, ya. Nah, karena Katolik Roma adalah yuridiksi Katolik yang berpusat di kota Roma, akhirnya diterjemahkan ulang itu Septuaginta itu Ya, ke dalam ya. bahasa Latin, diterjemahkan oleh Santo Hieronymus atas persetujuan Paus Damasus. Oh, iya, Nah, gitu. jadi apakah Deuterokanonika atau kanon baru Deuterokanonika itu adalah kitab suci perjanjian lama kanon panjang? Yes, tetapi memakai bahasa Latin. Oh, gitu. Gitu. Ya, 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 Itu ya. yang dipakai kita orang-orang Katolik. Ya, ya. Gitu loh, ya. Oke, oke. Jadi orang Katolik tidak membuat Alkitab sendiri. Ya, Justru ya. ini Alkitab lama, Deuterokanonika kanon panjang berbahasa Latin, terjemahannya namanya Vulgata. Vulgata, oke. Terjemahan Vulgata. Ya, Cukup, Mas. ya. Catat. Nggak usah dicatat, direkam mo. Ya weh. Ya udah, terima kasih Mbak Bayu. Oke. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam.